Pupuan, salah satu kecamatan di Kabupaten Tabanan, menyimpan banyak potensi, khususnya pertanian dan perkebunan. Pupuan juga menyimpan potensi pariwisata untuk dikembangkan dengan beragam tempat menarik untuk dikunjungi. Ada satu tempat yang sayang dilewatkan jika berada di area Pupuan, khususnya di Desa Pujungan, yaitu Wihara Dharmagiri, sebuah tempat suci bagi umat Buddha sekaligus meditation center. Namun wihara ini terbuka bagi umum. Tidak ada tiket masuk, hanya donasi seikhlasnya untuk membantu biaya perawatan wihara. Wihara terdiri dari 3 area. Area pertama, halaman dengan kebun yang tertata asri dan 1 aula. Di pintu masuk, pengunjung dapat mengisi buku tamu dan menyerahkan donasi atau meminjam kain dan selendang yang disediakan untuk memasuki bagian wihara berikutnya. Daya tarik utama wihara ini ada di area kedua. Patung Buddha tidur atau reclining Buddha berukuran cukup besar dengan panjang sekitar 10 meter. Jika dilihat dari sudut yang tepat, seolah sang Buddha tidur di atas bunga lotus berlatar belakang awan berarak. Sesuai dengan keberadaannya sebagai tempat ibadah dan meditasi, suasananya tenang dan ada banyak sudut untuk berkontemplasi di wihara ini. Di area ketiga ada ruangan yang hanya bisa dimasuki oleh mereka yang memang bertujuan bersembahyang. Satu lagi yang menarik dari wihara ini, ada banyak burung dara. Pengunjung bisa berinteraksi dekat dengan mereka sambil memberi makan. Pasti akan jadi momen yang menyenangkan dan tentunya banyak foto menarik dari kunjungan ke wihara ini. Di Pupuan ada beberapa air terjun. Salah satunya air terjun Belah Mantung atau dikenal juga dengan nama air terjun Pupuan, berlokasi di Desa Pujungan. Air terjun ini terhitung baru dikenal dan sudah melalui proses penataan agar lebih bisa diakses masyarakat. Air terjun Belah Mantung letaknya agak tersembunyi, dikelilingi tebing-tebing tinggi. Untuk mencapai air terjun dengan tinggi sekitar 50 meter ini, harus melalui jalan setapak di tengah area perkebunan selama sekitar 30 menit. Ada 2 air terjun lain yang lebih kecil di sekitar air terjun Belah Mantung, dan salah satunya hanya bisa dilihat dari atas karena belum ada akses jalan. Bagi para penggemar trekking dan yang mencari suasana tenang dan asri, air terjun Belah Mantung tujuan yang tepat. Setiap daerah memiliki kuliner khasnya masing-masing, dan di Pupuan ada satu sajian kuliner tradisional yang wajib dinikmati, yaitu entil.
Biasanya entil ini dibuat saat menjelang Hari Raya Nyepi. Namun saat ini ada banyak warung di daerah Pupuan yang khusus menyediakan entil. Ini namanya entil. Entil ini terbuat dari beras. Kebetulan untuk di warung entil Sande yang pakai beras merah dicampur dengan beras putih, kemudian itu direbus selama 5 jam. Ini daun yang dipakai membungkus entil ini namanya daun kalingidi. Dan kalau di luar desa biasanya ada orang nyebutnya daun lengkidi gitu. Kita beda, masing-masing desa itu beda nama. Nah, lauk pendamping dari entil niki ada sayur urapnya. Ini ada serundeng, saur yang isi kacang kedelai. Terus ini ada keripik talasnya. Ini kita semua olah dari bahan pangan lokal. Ini ada telur pindang. Ini sambalnya. Nanti kita dalam penyajiannya kita pisah sambalnya karena ada yang suka pedas gitu. Kita bukanya dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Ini ada lauk ayam yang sebelumnya kita panggang dulu. Jadi saat dimakan nanti ada aroma asapnya gitu. Ada rasa gurihnya juga. Proses membuat entil dengan cara tradisional memang membutuhkan waktu, namun hasilnya tidak mengecewakan. Entil Pupuan bisa jadi menambah daftar kuliner favorit Anda. Kabupaten Tabanan memiliki areal persawahan terluas di Bali, sehingga kabupaten ini menyandang predikat lumbung berasnya Bali. Di Desa Belimbing, Pupuan dengan hamparan luas sawah berundak atau teraseringnya menawarkan pengalaman trekking yang menarik. Topografi wilayahnya yang berbukit dan lembah yang dialiri sungai cocok menjadi jalur trekking yang cukup menantang, ditambah dengan pemandangan alam yang memukau. Desa Belimbing berada di ketinggian 500 hingga 600 meter di atas permukaan laut. Hawanya sejuk dan area perkebunan di desa ini semakin menambah kesan hijau ketika berada di desa ini. Suasana pedesaan yang tenang masih sangat terasa, bagai kembali ke Bali masa lalu. Selain trekking, ada banyak lokasi menarik di desa ini. Salah satunya Pura Luhur Mekori. Pura ini merupakan kahyangan jagat yang berada di tengah hutan Mekori. Kawasan hutan dan pura yang dijaga dengan baik oleh desa adat setempat ini juga menjadi rumah bagi monyet ekor panjang atau Macaca fascicularis, jenis monyet yang juga ada di kawasan hutan lainnya di Bali, seperti alas kedaton, sangeh, pulaki, dan lain-lain.